Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang beriman, dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini, setiap langkah kaki kita Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari daripada kitab Tafsir Al-Jalalain menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin Allahumma amin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kita Tafsir Al-Jalalain. Kita masih pada surah Al-Nur, kita masih pada ayat yang ketiga. Tiga sudah, sekarang yang keempat. Tiga sudah. Sekarang yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limashayihihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma irji'il basara karrataini karratan ba'da karratin yanqalib yarji'u ilaikal basaru khasi'an zalilan li'adami idraki khalalin wa huwa hasir munqati'un an ru'yati khalalin. Kemudian kata Allah, ulangilah pandanganmu sekali dan sekali. Allah pada ayat yang sebelumnya menyuruh kepada kita untuk melihat kekurangan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Pada ayat yang sebelumnya, walladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Diulang lagi pada ayat ini, tsumma rji'il basara, kemudian ulangi lagi pandanganmu. Karrataini, diulang-ulang, terus berulang-ulang. Maka kata Allah sebagai jawab daripada itu semuanya, yanqalib ilaikal basaru, maka niscaya pandanganmu itu akan kembali kepadamu khasi'an. Khasi'an diartikan, diterjemahkan oleh Tafsir Jalalain dzalilan, dalam keadaan hina, li'adami idraki khalalin, karena tidak menjumpai kecacatan dan kekurangan. Artinya memang sudah menjadi keniscayaan segala apa yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini ataupun di atas langit, semuanya penuh dengan kesempurnaan. Kemudian wa huwa hasir, dan dia dalam keadaan letih. Munqati'un an ru'yati khalalin, terputus daripada melihat kecacatan. Orang kalau mencari sesuatu yang dia tidak
Nah, capek itu digambarkan oleh wa huwa hasir, dan dia dalam keadaan letih. Karena apa? Mencari sesuatu yang tidak dijumpai. Begitulah dalam ciptaan Allah, tidak ada kekurangan dan kecacatan sedikit pun. Baik. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh telah kami hiasi langit dunia. Langit dunia adalah al-qurba ilal ardh, langit yang dekat dengan bumi. Allah hiasi dengan apa? Bimasabiha, binujumin, ya. Bimasabiha artinya dengan bintang-bintang. Allah hiasi langit-langit dengan bintang-bintang. Langit di mana itu? Langit dunia. Langit dunia adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Saya ingin bicara tentang perkara ini dari aspek ilmu astronomi, ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bintang-bintang itu adalah benda-benda antariksa yang sebetulnya dari jarak antara bintang itu dengan bumi cukup jauh, ya. Cukup jauh. Bintang adalah sesuatu benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri, itu namanya bintang. Bintang yang paling dekat dengan kita itu apa? Bintang yang paling dekat dengan kita bintang apa? Apa? Mars. Nah, Mars, Merkurius, Venus itu bintang atau planet? Itu planet. Bintang yang paling dekat dengan kita itu matahari, ya. Karena matahari adalah benda langit yang mempunyai cahaya, yang mengeluarkan cahaya. Nah, makanya Allah gunakan perkataan pada perkara bintang itu dengan perkataan bimasabiha, jamak dari misbah. Apa artinya misbah? Lampu, pelita, ya kan? Arti asal daripada masabih, jamak daripada misbah adalah pelita, cahaya. Kenapa Allah gunakan perkataan misbah atau masabih kepada bintang? Ini satu jawaban secara ilmiah, bahwa bintang itu adalah benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri. Makanya diterjemahkan, ditafsirkan binujumin, dengan bintang. Kenapa Allah tidak sebut walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya binujumin? Kan bisa begitu kan? Tapi tidak ada sisi ilmiahnya. Kalau Allah sebutkan dengan perkataan bimasabiha, di situ ada sisi ilmiah, bahwa digambarkan bintang-bintang itu dengan sesuatu seperti pelita karena dia dapat mengeluarkan cahaya. Nah, benda langit yang dapat mengeluarkan cahaya yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Bulan bintang atau bukan? Bukan, karena dia memantulkan cahaya daripada matahari. Nah, matahari kan jaraknya begitu jauh, ya. Dan di atasnya lagi, selain daripada matahari itu banyak bintang-bintang yang kalau diukur jaraknya begitu jauh. Bahkan ada bintang yang cahayanya sudah redup tapi masih kelihatan oleh kita. Kenapa? Karena jaraknya yang begitu jauh, bintangnya sudah tidak ada, tapi cahayanya masih sampai kepada kita. Tetapi bintang yang jauh itu Allah gambarkan dalam Quran ini, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Bintang-bintang yang jauh itu adanya di langit dunia, langit yang terdekat dengan bumi. Bayangkan betapa luas antariksa itu begitu luas. Bumi sudah begitu luas, rupa-rupanya langit itu jauh lebih luas daripada apa yang kita bayangkan di sini. Itu Allah punya ciptaan. Kita lihat ciptaan Allah yang di bumi saja tidak habis-habis kita memuji Allah. Belum lagi kita melihat benda-benda yang ada di luar antariksa. Masya Allah. Ya. Nah, Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai perhiasan. Allah jadikan bintang-bintang sebagai perhiasan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya
bimasabiha. Selain sebagai perhiasan, fungsi bintang-bintang itu seperti yang digambarkan dalam ayat ini, wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman, marajima, sebagai alat-alat pelempar, alat-alat untuk merejam, alat-alat untuk melontar. Bagi siapa? Lisyayatin, untuk syaitan. Ya. Idastaraku as-sam'a, apabila mereka mencuri dengar. Ya. Bintang itu diantara fungsinya adalah sebagai pelontar atau pelempar bagi syaitan-syaitan. Kenapa? Karena mereka ini mencuri dengar. Syaitan apa yang dimaksudkan di sini? Dari bangsa mana? Bangsa jin. Ya. Makhluk yang biasa mendengar ataupun mencuri dengar kabar-kabar langit itu adalah syaitan daripada bangsa jin. Manusia tidak boleh ke sana, tidak bisa ke sana. Ya. Nah, dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu jin-jin ini atau syaitan-syaitan ini mereka biasa naik ke langit, ada tempat nongkrongnya di langit. Di situ mereka mencuri kabar-kabar langit. Ketika mereka dapat kabar itu, mereka akan turun ke bumi, sampaikan kemana? Ke tukang-tukang sihir, ahli nujum, tukang ramal, gitu ya. Dikabarkan kepada mereka. Nanti tukang ramal ini, dukun-dukun ini sampaikan kepada khalayak ramai. Begitu. Nah, tetapi setelah lahirnya Nabi Muhammad, tidak bisa lagi jin-jin ini, syaitan-syaitan ini mencuri dengar. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', kata Allah dalam surah Al-Jin. Sesungguhnya kami dulu suka duduk di mana? Di langit, lis-sam'i, untuk mendengar. Jadi di langit itu ada tempat nongkrongnya jin dulu. Untuk apa? Mendengar kabar-kabar langit. Kemudian fastami'il 'an, yajid lahu shihabar rasada. Apabila kita ingin curi dengar sekarang, maka akan ada apa? Ada seperti sambaran api, kilatan api, ya, bola api yang akan membakar kita. Begitu. Jadi mereka tidak bisa lagi mencuri dengar. Ya, makanya kalau hari ini ada tukang ramal, ada dukun yang bisa memberi kabar kepada kita tentang berita-berita gaib. Itu kabar dari mana kira-kira? Dari jin. Jinnya kira-kira bohong atau betulan? Ya. Dia dapat kabar dari jin yang jin sendiri tidak bisa memastikannya. Ya. Yang datang ke dukun dibohongin sama dukun, dukunnya dibohongin sama siapa? Nah, dukunnya dibohongin sama jin, sama-sama dibohongin. Makanya goblok orang yang datang ke dukun itu. Kenapa? Yang dia dengar berita-berita bohong, bukan lagi kabar-kabar yang betul seperti dulu sebelum dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, idza staraqus sam'a, ketika apabila mereka mencuri dengar, jadi Allah akan rejam mereka, Allah akan baling ataupun Allah akan lontarkan kepada mereka bi an yanfasila shihabun 'anil kawkabi, dengan memisahkan shihab. Shihab itu seperti, kalau kita terjemahkan, adalah seperti meteor, ya, bola api, 'anil kawkab, daripada bintang. Jadi terpisah. Jadi bukan bintangnya yang jatuh, bukan bintangnya yang ngejar dia, tapi ada sedikit bagian daripada bintang itu yang diambil, kemudian dijadikan pelontar kepada syaitan. Kalau besi seperti bara api,
yukhadhu minan nar, yang diambil daripada api. Api kan kalau kita ambil bara apinya mati tidak? Tidak. Diambil sedikit. Nah, yang diambil ini fayaqtulul jinniyah, akan dijadikan alat untuk membunuh jin yang coba mencuri-curi kabar. Au yahbulahu ataupun mencederakannya, mencacakannya. Jadi kalau nggak terbunuh, jin itu akan cacat. Karena apa? Mencoba mencuri dengar kabar-kabar Allah. La annal kawkaba yazulu an makanihi, bukan bermakna kaukab itu, bintang itu hilang daripada tempatnya, turun ataupun jatuh daripada tempatnya. Bukan. Makanya kalau kita lihat, pernah tidak melihat adanya bintang yang jatuh, kita sebut sebagai bintang apa? Bintang jatuh. Ya. Kalau kita lihat langit kan kadang-kadang ada seperti apa ya? Meternya, bintang jatuh. Sebetulnya bukan bintangnya yang jatuh, tapi apanya yang jatuh itu? Serpihannya yang jatuh, bukan jatuh sebetulnya, digunakan untuk menyambit sayap. Begitu. Itu secara agama menjawab fenomena kenapa ada bintang jatuh. Itu bukan bintang jatuh, tapi bintang yang diambil sebagian daripadanya untuk menyambit setan-setan ini. Iya. Nah, wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka. Siapa mereka itu? Syaitan. Adzabas sa'ir, azab yang menyala-nyala. An-narul muqidah, yakni api yang dinyalakan. Bagi siapa? Bagi syaitan. Termasuk di dalamnya orang-orang yang mempercayai berita-berita daripada syaitan. Makanya orang yang datang ke dukun untuk minta diberikan nasihat-nasihat berkait dengan nasib yang akan datang, tanya kabar keadaan dia nanti bagaimana kepada dukun-dukun itu, maka dia termasuk sekutu daripada syaitan. Maka dosanya adalah dosa besar. Orang yang datang kepada kahin, maka dosanya adalah dosa besar. Lalu bagaimana kalau dulu kita pernah datang ke dukun? Kita pernah datang ke dukun, tapi sekarang sudah insaf, apakah boleh Allah terima taubat kita? Allah akan terima taubat kita sebelum kita mati. Ya, apapun dosa Allah akan ampuni sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, dan azab api neraka itu akan diperuntukkan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Allah. Azab jahannam, akan mendapatkan azab neraka jahannam, wa bi'sal masir hiya, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, orang-orang yang kufur kepada Allah akan diberikan balasan berupa azab neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Digambarkan azab neraka jahannam itu pada ayat yang seterusnya. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, sami'u laha, mereka mendengar suara neraka itu yang mengerikan. Sautan munkaron, suara yang diingkari, maksudnya suara yang enggak enak didengar. Kasautil himar, seperti suara himar. Suara binatang yang paling tidak enak didengar itu suara hewan apa? Keledai, tidak enak. Nah,
ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka, mereka akan mendengar suara yang tidak enak untuk didengar. Wahiyat tafur tabli, dan sedang neraka jahanam itu membara. Takadu tamayyazu minal ghaiz, takadu tamayyazu wa qul'a tatamayyazu, dibaca juga dengan bacaan tatamayyazu. Alal asli tataqattaru, bentuk aslinya adalah tataqattaru, terpotong-potong. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja meledak. Neraka jahanam itu meledak. Minal ghaiz, karena marah. Ghadaban 'alal kuffar, marah terhadap orang-orang kafir. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali ada sekumpulan yang dilemparkan, jama'atun minhum, kumpulan dari orang-orang kafir itu, ke dalam neraka jahanam, sa'alahum khazanatuha, bertanya kepada mereka penjaga neraka jahanam, su'alu taubihin, pertanyaan yang menghinakan mereka. Alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepada kalian orang yang memberikan kabar peringatan kepada kalian, rasulun yundhirukum 'adzaballahi ta'ala, apakah tidak pernah datang kepada kalian rasul yang memberikan kabar peringatan kepada kalian tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian qalu, mereka menjawab, bala, betul, benar, qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami seorang rasul yang memberikan kabar peringatan. Fakadzabna, tetapi kami mendustakan rasul itu. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pun kepada kami. In ma antum illa fi dhalalin kabir, kamu sebenarnya berada dalam kesesatan yang besar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang ke-7 dan ke-8 ini menggambarkan kepada kita keadaan neraka jahanam. Ketika setiap orang yang kafir masuk ke dalam neraka jahanam, neraka itu akan mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Suara itu lahirnya dari mana? Datangnya dari mana? Suara itu datangnya daripada para penjaga neraka, dan juga neraka sendiri, yang ketika masuk orang kafir, neraka ini marah. Ini orang yang aku tunggu-tunggu gitu. Setiap kali orang masuk, neraka itu berteriak, menjerit, karena inilah orang yang ditunggu-tunggu, yang siap membakarnya, karena mereka ingkar kepada Allah sebab hidup di dunia. Sampai digambarkan kata Allah dalam ayat tersebut, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir saja neraka itu meledak karena suaranya yang begitu keras, lantaran dia marah kepada orang-orang yang kafir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dunia ini kalau kita dengar suara yang begitu keras, ya, menggelegar, kita merasa apa? Merasa takut. Seandainya ada bom yang meledak satu tempat, kita yang tinggal agak berjauhan itu merasa takut. Kira-kira ada apa? Neraka waktu itu suaranya jauh lebih besar daripada suara bom yang ada di dunia. Itu kapan terjadinya? Setiap kali masuk kumpulan-kumpulan ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama ulqiya fiha, setiap kali dicampakkan orang-orang kafir ke dalamnya, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga neraka itu akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, tidakkah pernah datang kepada kalian seorang rasul yang memberikan peringatan kepada kalian? Bukannya malaikat tidak tahu, pertanyaan
penjaga neraka sudah tahu kalau Nabi sudah diutuskan, tapi hanya sebagai apa? Sebagai pertanyaan yang tujuannya menghinakan mereka. Ya. Kalau kita pun kalau marah sama anak kita ada jatuh nih. Ya. Jadi dibilangin jangan naik motor, jangan bawa motor. Dia bandel juga dibawa motor kita. Pulang-pulang motornya rusak, tabrakan. Bukankah aku sudah bilang kepada kamu, gitu ya? Kan kau dibilangin, gitu. Jangan bawa, kalau bawa juga kan jadinya kayak begini. Nah, pertanyaan itu juga sama. Bukan berarti para penjaga neraka itu tidak tahu bahwa Rasul sudah diutuskan. Pertanyaan itu adalah tujuan untuk menghinakan mereka. Bukankah sudah ada Rasul yang menjadi pemberi peringatan kepada kalian tentang azab ini? Apakah belum pernah datang kepada kalian? Maka orang-orang kafir ini tidak bisa mengelak lagi. Bala, betul Rasul itu sudah datang. Qad ja'ana nadhir, sudah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Kemudian fakadzabna, kami mendustakannya, kami tidak mau ikut kepadanya. Wa qulna, kami berkata, ma nazzarallahu min syai', Allah tidak pernah turunkan apa-apa kepada kami. Ini. Maka pada ketika itu orang-orang kafir ini hanya bisa menyesal. Seandainya dulu mereka beriman dengan Rasul, seandainya mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, maka pasti mereka akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang kafir akan masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika pada perang Badar, waktu itu kan pembesar-pembesar Quraisy itu banyak yang mati. Abu Jahal mati, Ubay bin Khalaf mati, yang lain-lain juga banyak yang mati. Kemudian dimasukkan ke dalam satu sumur bersama-sama. Kemudian waktu itu Nabi ajak ngomong orang-orang ini yang sudah mati. Hal wajadtum wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian sekarang sudah jumpai apa yang sudah dijanjikan kepada Tuhan kalian? Nabi ajak ngomong ini orang-orang yang sudah mati. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian sudah dapat sekarang balasannya apa yang sudah dijanjikan kepada kalian dari Tuhan kalian? Ini para sahabat semuanya bingung. Ya Rasulullah, ngapain ngajak ngomong orang mati? Kata Nabi, sesungguhnya mereka ini bisa mendengar apa yang aku katakan, tetapi kita tidak bisa mengetahui apa yang mereka katakan. Nabi ajak bicara orang-orang yang sudah mati ini dan mereka dengar itu. Nabi tanya kepada mereka bukan berarti Nabi tidak tahu. Itu juga pertanyaan taubih, penghinaan kepada mereka. Hal wajadtum, apakah kalian sudah dapati ma wa'ada rabbukum haqqan, apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu betul? Mereka akan jawab, ya sekarang kami dapat. Makanya kalau kita ziarah kubur, kita kan disuruh apa? Ucap apa? Ucap salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat fa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita ucap salam kepada mereka. Kenapa kita ucap salam? Kita pernah dengar orang jawab salam ketika di kuburan? Tidak pernah. Kalau kita ucap salam ada yang jawab, kita nggak jadi ziarah, kita lari. Ya. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Waalaikumsalam. Hari kita lagi saling rahim. Tapi kenapa kita disuruh ucap salam? Karena sesungguhnya mereka mendengar salam kita. Dan ketika kita bacakan ayat Quran, kita ucapkan doa untuk mereka. Mereka dengar apa yang kita katakan. Tetapi kita tidak mendengar apa yang mereka ucapkan. Kalau di negeri-negeri selain di negeri kita, di negeri Tarim, ya, negeri di mana
tinggal di sana. Tadi diceritakan bahwa dulu di kubur-kubur para aulia itu kalau kita ucapkan salam ada tangan yang keluar daripada kubur. Ada tangan yang keluar dari apa itu? Menjawab salam kita. Tapi kemudian akhirnya ditutup lagi itu karena takut orang menjadi fitnah kepada manusia. Ya. Jadi apa yang kita katakan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu didengari oleh mereka. Ya. Nah, jadi kita kembali kepada ayat yang kita bahas bahwa orang-orang yang kafir ini ketika mereka masuk akan ditanya dengan pertanyaan tersebut dan mereka akan menjawab fakadzabna, kami masuk ke sini lantaran kami mendustakan para nabi, kami mendustakan para rasul. Ya, maka balasan itulah yang didapati oleh mereka. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, siapa yang harus kita ikuti? Yang kita ikuti adalah para pewarisnya, para ulama yang mereka itu adalah warathatul anbiya. Apa yang mereka ajarkan kepada kita, apa yang mereka tunjuk ajarkan kepada kita, kita ikuti tunjuk ajaran mereka. Kita ikuti apa yang mereka suruh kepada kita karena mereka adalah para pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang hari ini Allah berikan nikmat iman kepada kita semuanya. Ya, kita tidak pernah meminta agar Allah memberikan nikmat ini kepada kita. Nikmat ini adalah modal utama kalau kita ingin selamat daripada azab neraka jahanam. Kalau orang ada nikmat iman dalam hatinya, maka itu akan membuat orang itu masuk ke dalam surga Allah. Karena ada nikmat iman. Allah berikan itu kepada kita tanpa kita minta. Ya. Pada waktu kita berada di alam ruh, semua kita kan membuat perjanjian kepada Allah. Kata Allah pada waktu itu, Allah tanya kita, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semuanya menjawab, tidak ada kecuali qalu bala syahidna. Kami mengakuinya, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika kita dilahirkan di atas dunia ini, ada yang lahir dari orang tua yang muslim, maka dia ikut-ikutan jadi muslim. Ada yang lahir daripada orang tua yang bukan muslim, dari Majusi, dari Nasrani, dari Yahudi, begitu. Nah, Allah berikan kita nikmat, kita lahir dari orang tua yang sudah muslim, itu nikmat. Karena kita tidak perlu mencari-cari lagi, kita hanya tinggal menjaga nikmat iman ini. Karena kalau kita dilahirkan dari orang tua yang tidak Islam, wah itu masya Allah berat untuk kita mencari lagi. Belum lagi nanti kita akan berjumpa dengan hambatan-hambatan dari orang tua kalau kita ingin memeluk agama Islam. Tapi kita dipilih oleh Allah sudah menjadi orang yang beriman. Ya, tinggal kita apa? Tinggal kita jaga iman itu. Kita rawat iman itu. Mudah-mudahan kita bawa nikmat iman ini sampai kita wafat. Nikmat iman ini kalau kita tidak jaga, lama-lama akan apa? Dia akan mati. Kalau badan tidak diberikan makanan, lama-kelamaan badan itu akan sakit, lama-kelamaan badan itu akan mati. Begitu juga dengan iman kita. Iman ini kalau kita tidak berikan makanan, siraman rohani, lama-lama iman itu akan redup dan mati. Bagaimana cara memberikan makanan kepada iman kita? Cara memberi makan kepada iman kita adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk di dalamnya hadir ke majelis ta'lim, hadir ke majelis ilmu. Karena dengan kita datang ke sini kita dapat peringatan, kita dapat nasihat. Kalau kita nongkrong di jalanan, siapa yang nasihatin kita? Ya. Kalau kita nongkrong di pinggir jalan, main catur, pindahin kayu, siapa yang nasihatin kita? Paling nasihatin kita kalau kita kalah, bego dulu, harus jaga sini. Tapi itu nasihat yang tidak bermanfaat. Ya, kalau kita datang ke majelis ilmu, kita dapat nasihat. Ya. Tetapi ingat, kalau kita ngaji, kebetulan misalkan yang ngajarnya menyentuh masalah yang terkait dengan kita,
sentimen sama kita. Pak, gua ngaji disindir-sindirin mulu. Padahal Ustaz kan nggak tahu masalah dia. Itu adalah tanda Allah sayang kepada kita. Ya, tanda Allah sayang kepada kita. Kita datang ke tempat itu, nasihatnya pas sama kita. Artinya kita disuruh berubah, kita disuruh menjadi lebih baik. Gitu. Jangan malas ya orang itu. Disindir-sindirin mulu. Baru tumben ngaji. Pak, Ustaz nggak tahu masalahnya. Kalau orang dikehendaki Allah jadi baik, jadi benar, Allah akan berikan jalannya untuk menata manusia. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang